wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera. Hari ini saya dari Inakria, produsen Kendal, berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Diko Ganinduto, Bupati Kendal, dengan event spesial kita memperingati hari jadi Kabupaten Kendal ke-416 tahun 2021. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah berkesempatan untuk diwawancarai oleh kami. Dan mungkin langsung saja ke pembahasannya Bapak. Beberapa waktu lalu Bapak meresmikan dan meluncing logo Kendal Handal dengan tagline Beautiful Land and Good Business. Mungkin banyak masyarakat belum tahu apa itu makna dari logo tersebut. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit Bapak mengenai logo tersebut. Oke, jadi sebenarnya terkait dengan logo itu, nanti mungkin masyarakat Kendal yang masih belum memahami secara detail bisa melihat di sosial media yang ada di pemerintah Kabupaten Kendal maupun di sosial media saya. Itu jelas sekali semua ini dijelaskan, tapi pada prinsipnya ini adalah semangat untuk mengusung visi misi dari saya, yaitu terkait dengan Kendal menjadi pusat industri dan juga pariwisata. Itu yang menjadi fokus kita. Jadi dari logo tersebut itu bisa dilihat dari seluruh elemen yang ada, bagaimana kita memiliki kekayaan alam dari pegunungannya, lautnya, terus juga kearifan lokalnya, ada logo joglonya, itu semua tercampur di logo tersebut. Nah, prinsipnya ini adalah semangat untuk meningkatkan Kabupaten Kendal menjadi pusat industri dan pariwisata yang berkelanjutan gitu. Terus juga agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal. Dalam visi misi Pak Diko, saya mengambil beberapa kalimat, yaitu menjadikan Kendal sebagai pusat pariwisata Jawa Tengah. Dalam situasi pandemi seperti ini, yaitu Pak Diko menjabat sebagai bupati di era pandemi, apa program unggulan atau perencanaan program apa Bapak untuk pariwisata di Kendal dalam masa pandemi ini? Jadi memang tantangannya sangat berat sekali bagi saya untuk menjabat sebagai kepala daerah di masa pandemi seperti ini. Tapi ini tidak mengurangi semangat dan motivasi saya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kendal, untuk Kabupaten Kendal. Jadi memang yang kita konsepkan untuk pariwisata yang berkesinambungan, yang lebih maju lagi, tentunya kita juga melihat dari aspek kebijakannya. Sedangkan selama ini di Kabupaten Kendal yang memiliki begitu banyak potensi yang luar biasa, tapi selama ini masih belum memiliki rencana induk pariwisata. Nah, ini yang kita konsep. Jadi kita melihat mengkonsep pariwisata itu dari sisi kebijakan. Dari kebijakan nanti baru kita mulai dengan program-program, kita menggandeng juga swasta dan lain sebagainya. Tapi kita yang membuat the whole konsepnya agar nanti para investor swasta yang mau berinvestasi di pariwisata di Kabupaten Kendal ini sudah lebih nyaman ketika memang dari sisi kebijakan dan lain sebagainya ini sudah tertata dengan baik gitu. Dan kita juga konsepkan karena ini di era pandemi, tentunya kita juga fokus untuk memajukan sports tourism. Jadi pariwisata olahraga, sports tourism. Nah, ini bisa seperti kalau misalkan untuk di perpantaian, di pantai itu mungkin bisa ada water sports, terus di daerah pegunungan bisa ada bike gitu kan, sepeda dan lain sebagainya. Jadi kita konsep memang semua pariwisata itu berbasis sports tourism yang harapannya ini juga meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mau berolahraga, dan yang kedua juga untuk meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Kendal. Berarti untuk sport tourism itu bukan hanya untuk sekedar olahraga saja ya Pak ya, tapi untuk meningkatkan pengunjungan destinasi dan UMKM. Iya. Untuk dari destinasi sendiri, Bapak kalau melihat di masa pandemi ini, mungkin para pelaku wisata ini kebanyakan menjerit karena beberapa kali ditutup, omset mungkin rendah, bahkan khususnya di desa wisata itu mungkin PAD tertuju hanya di situ.
Bapak untuk menjelaskan apa problem masalah sebenarnya dan apa sih kebijakan yang tepat untuk mereka? Ya permasalahannya karena memang sekarang kita kan pandemi, kita dipaksa untuk berorientasi, beradaptasi dengan situasi yang seperti ini. Tapi saya selalu memberikan motivasi, memberikan semangat kepada mereka semua bahwa insya Allah pandemi ini akan berakhir. Artinya di masa-masa sulit seperti ini justru kita harus bisa memikirkan gimana caranya kita nanti ketika pandemi sudah menurun atau sudah tidak ada, ini kita bisa lebih baik lagi atau kita bisa bounce back, bisa lebih maju lagi dari sebelumnya. Jadi memang ini di masa-masa di mana ketika kita dipicu untuk berpikir apa yang akan kita lakukan setelah pandemi. Jadi ini disinilah kita bisa mengembangkan pariwisata dan lain sebagainya. Karena kita bisa lihat bahwa ekonomi kita ini membaik ketika pariwisata ini sudah membaik. Jadi itu adalah menjadi ujung tombak di mana kita bisa melihat perekonomian khususnya yang ada di Kendal ini bisa kembali normal dan lebih baik lagi ketika pariwisatanya ini sudah berjalan dengan lancar. Untuk terkait beberapa program Pak Diko di beberapa waktu lalu melaunching MPP Bapak, itu mungkin ada kesan positif bagi pelaku UMKM dan mungkin banyak pertanyaan MPP itu apa dan fungsinya bagi UMKM itu apa, itu masyarakat belum paham Bapak. Bagaimana MPP ini kan adalah mall pelayanan publik, ini adalah di mana mengurus perizinan terpadu satu atap. Jadi kita integrasikan dari seluruh OPD, seluruh instansi yang ada di Kabupaten Kendal untuk bisa mengurus segala halnya itu di MPP. Seperti contohnya perpajakan, terus juga dari Polres ada di sana, mungkin ngurus SKCK dan lain sebagainya. Intinya ini mempermudah perizinan agar masyarakat Kendal ketika mau mengurus sesuatu, satu dua hal itu bisa semua diurus di satu atap. Dan itu yang pertama mempermudah. Yang kedua juga tentunya ini mempermudah untuk para UMKM bisa mengurus izinnya mereka gitu. Tentunya ini kan juga terkait juga dengan perizinan dan lain sebagainya, itu kita taruh di sana semua. Dan juga dengan adanya MPP ini kita akan terus kembangkan ke depan untuk memastikan bahwa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal ini ke depan harapannya itu tidak ada lagi yang namanya pungli dan lain sebagainya. Jadi untuk menghindari hal itu semua, dengan adanya MPP ini kita berharap bisa mengendalikan itu dan bisa menghilangkan lah kalau memang selama ini masih terdapat oknum-oknum yang berbuat seperti itu. Dan juga kita juga kombinasi MPP dengan kerjasama dengan digital platform seperti Gojek, Grab, Tokopedia. Nah, harapannya ini tentu mempermudah untuk para UMKM ketika mereka lagi mau bayar pajak dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka ini belum go digital, nah di sana itu ada booth-boothnya mereka, itu mereka bisa diajarkan untuk gimana cara memasarkan produk mereka melalui digital platform. Nah, jadi ini juga salah satu program kita untuk UMKM go digital. Berarti untuk di pandemi seperti ini para pegiat UMKM khususnya harus mau nggak mau belajar tentang digital marketing Bapak ya. Pandemi nggak ada pandemi, memang sekarang revolusi industri 4.0 ini memaksa kita untuk go digital. Jadi mungkin ada sisi, kita bisa bilang sisi positifnya lah. Dari segala hal itu kan pasti ada positif dan negatifnya. Sisi positifnya dari adanya pandemi ini memaksa kita semua untuk go digital. Yang itu yang kita lakukan di MPP dengan kerjasama dengan digital platform maupun dengan vaksinasi massal. Kita melakukan program vaksinasi melalui sentra vaksinasi. Kita mengajak masyarakat Kendal yuk daftar secara online. Gitu. Nah ini akan mempermudah juga mereka nantinya ke depan untuk menjalankan hal-hal lainnya. Terkait mungkin dari Bapak mengatakan program vaksinasi di Kabupaten Kendal, Bapak membuka 5 sentral vaksinasi di Kendal dari bagian atas sampai bagian bawah. Itu fungsinya membuka 5 itu apa Bapak? Ya kita lihat ke Exwedanan ya yang ada di Kabupaten Kendal gitu. Karena kan besar. Jadi kita ambil dari sisi bawah kiri, bawah kanan, atas barat, atas timur.
terus juga di tengah. Nah, di tengahnya itu kita ada di stadion, jadi kita ada di Weleri, Stadion Kaliwungu, di Boja, dan di Patean. Nah, kita juga karena fokus tetap untuk bisa mengembangkan pariwisata, kita adakan vaksinasi wisata di daerah pariwisata tanpa dipungut bayar, tapi tujuannya untuk melakukan vaksinasi. Nah, ini juga karena kita mau mengejar juga ketinggalan kita dengan meningkatkan herd immunity atau kekebalan sosial dengan melakukan percepatan vaksinasi. Jadi sentra inilah yang kita bentuk untuk bisa melakukan percepatan vaksinasi. Dan nantinya ketika memang stok vaksin dari pemerintah pusat diberikan oleh pemerintah daerah dalam kota yang besar, kita akan perbanyak lagi nantinya vaksinasi, sentra vaksinasi yang ada di Kabupaten Kendal. Mungkin nanti bisa setiap kecamatan, mungkin bahkan setiap desa kelurahan. Berarti untuk bertahap saat ini baru 5 dan mungkin bisa di tiap kecamatan atau desa, lebih mempermudah. Ya. Nah, mungkin dari masyarakat Bapak yang sudah lanjut usia, tinggal sendiri di rumah atau bagaimana, mungkin mereka kesulitan untuk vaksinasi, mungkin mendaftar secara online atau bagaimana datang ke vaksinasi yang mungkin jauh dalam kondisi badan lansia atau bagaimana, itu bagaimana Bapak mengatasi? Ya, itu nantinya sebenarnya kita sudah konsep sebenarnya dari yang sentra 5 ini, nanti akan kita konsep itu untuk vaksinasi mobile vaksinasi. Itu dimana nanti seperti yang sudah lansia gitu nanti, atau mungkin ada yang handicap dan lain sebagainya, itu nanti kita bisa jemput mereka untuk diantar ke tempat sentra vaksinasi, atau nanti kita siapkan juga mobile vaksin yang akan jalan ke desa-desa. Berarti segera akan mempermudah masyarakat Bapak. Ya. Dan untuk vaksinasi sendiri sampai saat ini sudah herd immunity apa berapa persen Bapak? Apa sudah mendekati? Sekarang kita baru 15%. 50%. Herd immunity itu mungkin kalau sudah di atas 60% ya, 70% lah. 70% itu baru kita bisa mendapatkan kekebalan sosial. Dari target pemerintah untuk 60-70% itu target pemerintah vaksinasi sampai bulan apa Bapak? Sebenarnya kalau pemerintah pusat itu bilang sama kita, ditargetkan Pulau Jawa dan Bali itu pada bulan September itu sudah 70%. Ya kita sih siap aja gitu. Cuman kalau misalkan pemberian vaksinasinya itu masih banyak hambatan, tentunya ini juga menjadi kendala kita juga gitu. Karena kalau kita hitung, kita mampu melakukan satu hari bisa sampai 10.000 vaksin, memberikan vaksinasi 10.000. Nah, sedangkan sekarang ini kita karena vaksinnya masih terhambat-hambat, akhirnya kita juga nggak bisa maksimal. Berarti kan ini banyak hari-hari yang kosong yang tidak melakukan vaksinasi gitu. Nanti ketika datang banyak ya kita harus menyesuaikan dengan nakesnya dan lain sebagainya, ya kita sih tetap optimis masih bisa melakukan. Untuk saat ini vaksinasi itu berfokus pada usia lanjut atau bagaimana Bapak untuk fokus saat ini? Tetap fokusnya itu di lansia, tetap yang terbanyak itu di lansia, tapi kita juga membuka untuk 12 tahun ke atas, karena sebenarnya yang punya risiko tinggi itu kan juga usia-usia produktif yang mobilitasnya masih tinggi gitu. Jadi itu menjadi target kita, dan juga mungkin karyawan-karyawan di tempat industri agar perekonomian tetap berjalan. Untuk di pandemi seperti ini yang tadi saya bicarakan di awal, banyak UMKM, lalu pedagang ataupun dari sektor pariwisata seperti DTW swasta, Pemda ataupun Pokdarwis desa wisata itu banyak mengalami penurunan ataupun mereka tuh sudah sudah pasrah gitu Pak dalam keadaan. Apakah Bapak mempunyai saran ataupun memberikan semangat bagi para pegiat budaya atau pegiat wisata yang di Kendal, UMKM, dan untuk ayo kita semangat di pandemi ini jangan sampai redup, itu bagaimana Pak? Ya itu yang tadi saya sampaikan. Jadi memang di masa pandemi ini saya berharap para pelaku budaya, pelaku kesenian, pelaku pariwisata dan lain sebagainya untuk meningkatkan ilmunya, kapasitasnya, terus juga mungkin kalau yang punya usaha meningkatkan produk mereka, meningkatkan juga tempat
pariwisata mereka untuk menyiapkan ketika nanti insya Allah pandemi bisa segera berakhir gitu. Jadi ketika nanti dibuka, karena begini, kalau saya melihat ketika sekarang ditutup, kita dipaksa masyarakat untuk tidak datang ke tempat pariwisata dan lain sebagainya, pasti masyarakat juga jenuh. Bukan hanya pelakunya saja yang susah, masyarakat juga jenuh. Ketika nanti dibuka, masyarakat pasti akan buru-buru kembali lagi ke tempat-tempat pariwisata, tempat-tempat UMKM, terus ada lagi pertunjukan budaya dan lain sebagainya gitu. Jadi optimis lah. Kalau saya harus optimis, kita harus bersatu sekarang untuk melawan pandemi, dan kita optimis bahwa kita bisa melalui ini, dan insya Allah nanti seluruh ekonomi bisa kembali normal, dan kita pasti akan bergandengan tangan untuk memastikan ini bisa berjalan lagi dengan baik. Untuk harapan Bapak di Kendal ini sudah besok genap berusia 416. Harapan Bapak untuk Kabupaten Kendal di tahun ini dan ke depan, khususnya di tahun ini 416 sudah berusia cukup panjang. Harapan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Kendal khususnya di era pandemi itu seperti apa, Bapak? Harapan saya yang pertama tentunya kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kendal yang pertama, dan yang kedua saya berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker dan mensukseskan program vaksinasi, saya berharap ini bisa meningkat. Dan yang ketiga, tentunya kita juga tidak boleh lepas dari selalu menggemakan kebangsaan, NKRI. Ketika itu bisa kita gelorakan dengan baik di Kabupaten Kendal, insya Allah kita akan bersatu untuk sama-sama bisa melawan pandemi COVID-19. Dan harapannya dengan cobaan yang begitu berat bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat Kendal maupun pemerintah, harapannya ini akan bisa memiliki efek yang baik ke depan untuk bisa melompat lebih tinggi lagi dan lebih baik lagi. Harapan yang sangat-sangat bagus. Semoga harapan kita bersama untuk Kendal ini lebih maju lagi ke depan. Amin. Terkait dengan logo Kendal yang 416, tema yang diangkat Bapak apa, Pak? Selalu ada kemenangan di balik perjuangan, Kendal lebih baik. Substansinya artinya, Bapak? Artinya karena kita masih di pandemi, kita harus sama-sama semua berjuang bersama untuk melalui pandemi ini, dan kita percaya apabila kita berjuang bersama, di balik itu semua selalu ada kemenangan, dan kemenangan itu yang akan membuat Kendal lebih baik. Cukup bagus sekali. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, Bapak. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Semoga Kendal semakin baik, semakin handal, dan masyarakatnya dengan adanya program vaksinasi di 5 sentral dan mungkin akan menyebar ke kecamatan, bisa mewujudkan Kendal makin sehat dan kita bisa keluar dari pandemi. Amin. Itu saja dari saya. Mohon maaf, dan saya mewakili dari perwakilan dari Inakria Production Kendal mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Kendal 416. Semoga Kendal semakin handal dan masyarakat semakin sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksud Bapak. Oke, terima kasih.